Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Andini, asal kampus di Politeknik Triguna Tasikmalaya. Saya adalah peserta pelatihan pekerti gelombang 5 tahun 2023 di Universitas Bengkulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan real teaching di kampus. Berikut ini adalah real teaching yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, mari kita awali perkuliahan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Dan sebelum ke materi, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama Adinda, Delis, Denisha, Destina, Fitri, Intan, Teguh, Zaki, Astri Rizkia, Intan, Puspita Dewi, Nadifa, Nur Hamidah, Rival, Siti, Devi, Husnul, Nena, Sabita, Windy. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi pembelajaran atau pembahasan yang akan kita bahas untuk satu semester ke depan. Yang pertama yaitu tentang peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam bisnis yang dinamis. Yang kedua konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga cost volume dan profit analisis dan perencanaan laba. Yang keempat ada perencanaan laba multi produk, entity dan analisis perilaku biaya. Untuk selanjutnya ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing, dan kemudian ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek produk aspek. Selanjutnya ada sistem manajemen biaya dan activity based management. Selanjutnya ada standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Terus akuntansi pertanggungjawaban, investment center, hybrid produk, dan capital decision analysis. Nah, tujuan dari pembelajaran akuntansi manajemen adalah diharapkan pada mata kuliah ini akuntansi manajemen yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dan teknis analisis mengenai konsep akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan pelaporan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian ada komponen penilaiannya. Tugas tertulis yaitu 40%, presentasi 40%, absen 20%, terhadap total 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester ada 40%, dan syarat absen 80%. Untuk grade nilainya yaitu A, yaitu nilainya dari 90 sampai 100, dengan indeks prestasinya 4, Kamil 85 sampai 89, indeks prestasi 3,7, B+, yaitu 80 sampai 84 dengan indeks prestasinya 3,4, D nilainya adalah 75 sampai 79, indeks prestasinya 3, D min 70 sampai 74, indeks prestasinya 2,7. Kemudian ada C+, nilainya yaitu 65 sampai 69, indeks prestasinya 2,4, C nilainya 60 sampai 64, indeks prestasinya 2. Kemudian ada D nilainya 50 sampai 59, indeks prestasinya 1, dan E kurang dari 50, indeks prestasinya 0. Sampai di sini apa ada yang
materinya yaitu tentang laporan keuangan dan siklus akuntansi. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai proses, yaitu akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi, keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Kemudian transaksi keuangan dalam akuntansi itu ada 4. Yang pertama ada transaksi eksternal, kemudian ada transaksi internal, transaksi operasi, dan transaksi modal. Transaksi eksternal yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar, contohnya adalah penjualan barang. Kemudian ada transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam unit perusahaan, dan kemudian ada transaksi operasi adalah berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka menciptakan pendapatan. Kemudian ada transaksi modal, yaitu semua transaksi yang berkaitan dengan pemerolehan dana untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nah, dalam akuntansi itu ada pemakai laporan keuangan. Ada yang tahu pemakai laporan keuangan apa aja? Siapa saja? Coba. Ya, ada pihak eksternal dan juga ada pihak internal. Kalau untuk pihak eksternal itu, contohnya kemudian ada juga pihak internal. Kalau internal itu ada karyawan. Nah, apa sih kepentingan dari pihak eksternal tersebut? Yang pertama yaitu pihak eksternal itu berkepentingan untuk kinerja keuangan secara keseluruhan, untuk likuiditas, untuk solvensi, profitabilitas, pertanggungjawaban. Dan kemudian ada internal yaitu berkepentingan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja internal, dan pengendalian. Kalau contohnya ini, kan pemakai laporan keuangan itu ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu investor. Investor itu siapa? Ya. Terus kemudian ada kreditor. Kreditor itu yang meminjamkan. Terus ada customer atau pelanggan yang mempunyai barang, kemudian terus kemudian ada pemasok, ada pemerintah. Kalau pemerintah menggunakan laporan keuangan itu untuk apa? Terus kemudian ada lembaga pendidikan dan ada masyarakat umum. Terus kemudian kalau internal itu ada manajemen puncak, manajer divisi, staf akuntansi, dan kemudian karyawan. Kalau karyawan ini membutuhkan laporan keuangan untuk apa? Ya, kalau karyawan ini untuk melihat bagaimana prospek perusahaannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian ada tujuan pelaporan keuangan, yaitu posisi keuangan perusahaan, likuiditas dan solvensi, kemudian ada kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dan ada kemampuan perusahaan mendatangkan aliran kas, dan prestasi manajemen dalam mengelola sumber ekonomi, dan pertanggungjawaban manajemen intervensi. Kalau dalam perusahaan itu ada berapa perusahaan yang teman-teman tahu? Ya, yang pertama adalah terus akuntansi yang digunakan untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur itu beda-beda ya. Sama seperti akuntansi di pemerintahan juga itu beda dengan akuntansi perbankan dan akuntansi syariah itu beda. Selanjutnya yaitu tentang siklus akuntansi. Yang pertama ada formulir. Formulir itu apa? Nah, kemudian setelah ada transaksi, kemudian masuk ke dalam, setelah di jurnal barulah ke laporan. Nah, kalau laporan keuangan ini terdiri dari apa
ada catatan atas laporan. Nah, selanjutnya ada yang namanya buku pembantu. Kalau buku pembantu ini ada dua, buku pembantu utang dan buku pembantu. Akan dijelaskan mengenai pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen menurut Ronald Copeland bahwa mengungkapkan akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan proses, informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi akuntansi ini merupakan sebuah tipe laporan keuangan untuk membuat laporan keuangan dari awalnya input, kemudian proses, kemudian output, yang mana laporan tersebut dapat digunakan oleh pihak internal dan juga pihak eksternal. Untuk selanjutnya yaitu ada menurut Supriyono bahwa akuntansi manajemen mengungkapkan akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Jadi sebagaimana tugas dari manajemen itu adalah ada apa? Yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi laporan akuntansi manajemen ini digunakan untuk pihak internal perusahaan ya. Terus kemudian yang ketiga adalah menurut Hansen Mowen, akuntansi manajemen menghasilkan informasi guna untuk pihak internal. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal, di mana akuntansi manajemen ini mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah akuntansi manajemen berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi, akuntansi manajemen yaitu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan menyajikan informasi untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi yang sering kita lihat di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan itu adalah yang disajikan oleh akuntansi keuangan, sedangkan untuk pihak internal perusahaan yang digunakan itu adalah akuntansi dari manajemen. Jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana pengertian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Selanjutnya, akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu yang tadi planning, organizing, controlling. Selanjutnya, akuntansi suatu kegiatan yang menyajikan informasi terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Fungsi manajemen yang pertama ada perencanaan, yaitu proses penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi. Karena memang ya, kalau misalnya kita dalam suatu perusahaan, maka yang pertama itu melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk tujuan yang ingin kita capai. Sehingga prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan pula dalam akuntansi manajemen. Sebagaimana contoh, akuntansi keuangan menganut prinsip perbandingan pendapatan dan biaya yang bersangkutan dengan pendapatan tersebut dalam menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Demikian pula, akuntansi manajemen menganut prinsip yang sama dalam mengukur laba yang diperoleh divisi tertentu untuk mengukur prestasi manajer divisi yang bersangkutan. Sebagaimana dalam prinsip akuntansi itu bahwa akuntan akan menghasilkan laporan yang berupa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajer. Di sini contohnya itu adalah perbandingan antara pendapatan dan kemudian biaya, di mana pendapatan dan biaya ini ada pada laporan laba rugi yang dapat digunakan oleh pihak manajer
untuk mengambil keputusan apakah pendapatannya akan ditambah ataukah biayanya yang akan dikurang. Untuk kemudian, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tidak jauh berbeda karena merupakan sistem informasi dan perbedaannya itu adalah apabila akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal, apabila akuntansi manajemen itu adalah untuk pihak internal. Dan untuk mengukur prinsip manajer untuk menganut prinsip yang sama dalam mengukur laba yang diperoleh oleh divisi tertentu. Yang artinya bahwa ketika melihat laporan laba rugi, maka akan dapat dilihat apakah prestasi manajer bagian keuangan dapat menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak akuntansi dengan baik ataukah tidak untuk mengambil kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Karena pada prinsipnya akuntansi itu lazim diterima, baik dalam akuntansi keuangan, kemungkinan besar juga merupakan prinsip yang relevan juga dalam akuntansi manajemen. Nah, kemudian untuk selanjutnya mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini tentu harus dipersiapkan data-data yang sangat baik. Karena apabila seorang akuntansi mengerjakan ataupun membuat laporan keuangan dengan sangat baik, maka perusahaan pun akan mempunyai nilai yang baik dari segi laporan keuangan. Dimulai dari input, yaitu data-data, formulir, berkas harus betul-betul begitu lengkap untuk kemudian diproses, dan diprosesnya akan menggunakan ada sistem ataukah manual, karena mau sistem ataupun manual itu tergantung kepada instansi suatu perusahaan. Dan dengan laporan keuangan ini, maka seorang manajer keuangan dapat melihat atau mengambil laporan keuangan, mengambil keputusan dari laporan keuangan. Bisa dilihat dari laporan neraca, laporan laba rugi, cash flow, dan kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, sehingga keputusannya mengenai prinsip akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam proses pencatatan akuntansi. Karena akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu proses untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan baik itu untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Eksternal perusahaan seperti investor, kreditor, dan untuk pihak internal perusahaan yaitu seperti manajer, direktur, karyawan yang membutuhkan laporan keuangan. Seperti kalau karyawan untuk melihat posisi keuangan, manajer untuk melihat ke depannya mengambil keputusan seperti apa. Akan melakukan perbandingan dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Seperti itu untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen berdasarkan dengan prinsip akuntansi. Materi selanjutnya yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Karena akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini sama, jadi informasi yang digunakan sebagai bahan bakunya pun sama. Seperti misalnya untuk laporan neraca, maka yang dibutuhkan itu adalah informasi mengenai kas kecil, kas perusahaan, kemudian kas yang ada di bank, dan kemudian untuk piutang. Sama, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen pada hakikatnya itu sama, yaitu piutang, kemudian ada juga data ataupun bahan baku yang digunakan untuk laporan neraca itu seperti persediaan, terus kemudian ada data yang lain yang dibutuhkan untuk laporan neraca seperti ada titik aktiva dan juga pasiva. Pasiva itu ada modal dan juga hutang.
Dan pada hakikatnya untuk akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan sama-sama membutuhkan data ataupun laporan keuangan yang sama. Oleh karena itu, dalam pengolahan informasi keuangan dipakai pedoman bahwa prinsip akuntansi yang lazim dipakai sebagai acuan dalam mengumpulkan data dasar guna menghasilkan informasi yang akan diolah melalui akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, maka data-data yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan bahan bakunya adalah sama. Karena pada akhirnya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pihak yang berkepentingan. Nah, untuk kemudian di laporan laba rugi, data yang dibutuhkannya itu apa saja? Ada beban, ada pendapatan, di mana pendapatan itu seluruh pendapatan dari operasional, kemudian ada beban-beban yang dikeluarkan selama operasional untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk pemakai. Untuk selanjutnya, bahwa akuntansi itu dan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi mengenai bahan bakunya tidak jauh berbeda. Data-data yang digunakan untuk laporan keuangan yaitu dari akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen sama mengenai bahan-bahannya. Dan kemudian oleh karena itu dalam pengolahan informasi keuangan dipakai pedoman bahwa prinsip akuntansi yang lazim dipakai sebagai acuan dalam mengumpulkan data dasar guna menghasilkan informasi yang akan diolah melalui akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Oleh karena itu, apabila kita sebagai ataupun nanti rekan-rekan semuanya bagian akuntansi di instansi ataupun perusahaannya, maka jadilah akuntansi yang baik yang bisa mencatat untuk selanjutnya yaitu akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, sebagai suatu tipe akuntansi. Kita bisa mengerti dan kita bisa belajar mengenai kenapa akuntansi manajemen itu sebagai suatu tipe informasi, karena dengan adanya akuntansi manajemen maka akan adanya laporan keuangan yang dibuat yaitu sebagai informasi. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak akuntansi manajemen itu merupakan sebuah informasi yang kemudian nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu adalah penjelasan mengenai kenapa sih akuntansi manajemen itu sebagai suatu informasi atau sebagai suatu tipe informasi. Nah, kita bisa tahu juga informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan itu apa saja, bisa dilihat di laporan keuangan yang sudah dibuat oleh pihak akuntansi manajemen. Kalau pihak eksternal pasti yang dibuat oleh pihak akuntansi keuangan, tapi kalau pihak internal dibuat oleh pihak akuntansi manajemen. Informasi atau data yang digunakan itu maka haruslah bisa dimengerti oleh orang lain. Seperti misalnya, informasi yang digunakan itu adalah yang pertama jujur, yang kedua relevan, yang ketiga tepat waktu, dan yang keempat itu adalah dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan atas laporan keuangan yang digunakan. Terus kemudian selanjutnya bahwa akuntansi manajemen juga merupakan sebagai suatu tipe akuntansi. Karena memang akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, ada juga akuntansi syariah, ada juga akuntansi biaya, merupakan suatu tipe akuntansi. Karena sebagaimana kalau akuntansi itu adalah sebagai suatu cara untuk membuat laporan keuangan dimulai dari input, proses, dan kemudian output. Karena nanti laporan yang dihasilkan oleh pihak akuntansi maka akan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita jadi lebih tahu kan bahwa akuntansi manajemen itu merupakan sebagai suatu tipe informasi yang relevan, tepat waktu, kemudian jujur, dapat dipergunakan,
informasi yang dapat digunakan oleh pihak eksternal maupun pihak internal, dan kemudian informasinya juga dapat dibuat berdasarkan dari bahan-bahan laporan keuangan yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian sebagai suatu tipe akuntansi juga, karena akuntansi manajemen merupakan salah satu bagian dari akuntansi. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa akuntansi manajemen itu sebagai suatu tipe informasi dan juga suatu tipe akuntansi, maka kita akan bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dengan sebaik mungkin, bahwa ketika kita nanti sebagai seorang akuntan, maka dapat mengaplikasikan ilmu yang baik untuk menghasilkan suatu informasi dan juga menghasilkan data yang dapat berguna untuk masa sekarang dan kemudian perencanaan di masa yang akan datang. Nah, untuk kemudian sebagai penjelasan bahwasannya tipe akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Jadi, dengan adanya pengertian ini, maka kita sudah tahu dan bahwasannya pengertian dari akuntansi manajemen itu adalah untuk pihak internal perusahaan, di mana kita sebagai bagian akuntansi atau sebagai pihak accounting bahwa akan menyediakan informasi mengenai laporan keuangan yang digunakan untuk pihak internal perusahaan, yaitu mengolah informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Oleh karena itu, maka sebagai seorang akuntansi, berikanlah dan buatlah laporan keuangan yang sangat baik untuk laporan kita itu bisa diambil oleh pihak yang membutuhkan, di mana dengan adanya laporan yang kita buat nanti akan mendapatkan atau akan dibuatlah sebuah kebijakan yang baik untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Selain untuk pihak internal, juga pihak eksternal membutuhkan informasi yang baik, relevan, dapat dipercaya, akuntabilitas, dan apabila akuntansinya data yang dibuat oleh akuntansinya baik, maka akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana laporan keuangan itu sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Banyak juga contoh penelitian yang membuktikan bahwa apabila membuat laporan keuangan yang baik, maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan, keandalan perusahaan dalam mengelola organisasi, seperti itu. Kemudian ada juga pengertian, yaitu tipe informasi akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai suatu satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Jadi dengan adanya tipe informasi ini kita bisa mengerti bahwa tipe informasi yang dibuat oleh akuntansi manajemen adalah kuantitatif, karena kalau kuantitatif itu berupa data hitungan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya selama satu periode tertentu, yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Jadi karena kuantitatif itu adalah angka, maka satuan ukurannya itu adalah uang. Uang itu kan ada uang kertas, uang logam, dan sebagainya. Oleh karenanya, jadi satuan uang itu yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Oleh karenanya, buatlah laporan keuangan yang baik, yang dimana bisa memberikan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan kemudian tipe informasi akuntansi manajemennya juga adalah tipe informasi kuantitatif. Sampai di sini, apa ada yang ditanyakan mengenai tipe informasi? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan. Nah, jadi itu ya mengenai bahwa akuntansi adalah
merupakan suatu pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya mengenai tipe akuntansi. Apakah akuntansi itu merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Di mana tipe informasi akuntansi manajemen juga merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Jadi sangat sudah jelas sekali ya bahwasannya akuntansi itu sangat diperlukan sekali dalam perusahaan. Dan di mana akuntansi manajemen juga sangat diperlukan untuk pihak internal perusahaan. Data-data yang dibutuhkan, maka haruslah teliti sebagai akuntansi itu. Karena tanggung jawabnya juga begitu besar untuk bisa membuat sebuah laporan keuangan yang dapat diaplikasikan dan dapat digunakan. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai informasi manajemen itu berkaitan erat dengan informasi. Jadi maksudnya adalah informasi manajemen, di mana manajemen itu kan tugasnya adalah fungsinya itu perencanaan, planning, organizing, activating, dan controlling. Di mana informasi manajemen ini berkaitan erat dengan informasi karena akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya akuntansi itu adalah sebuah proses informasi. Nah, karena akuntansi manajemen ini merupakan salah satu informasi, di mana berikut ini ada bagan yang akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu apa? Sistem, di mana sistem itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh pihak internal, oleh pihak akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Ada sistem, ada informasi, dan kemudian ada akuntansi. Informasi itu adalah sebuah data yang dihasilkan dari proses input, proses kemudian output, yang kemudian menghasilkan laporan keuangan. Nah, informasi itu ada dua jenisnya. Nah, mengenai informasi yaitu ada dua ya, ada informasi kuantitatif dan ada juga informasi kualitatif. Untuk informasi kuantitatif itu ada dua, ada informasi akuntansi dan ada informasi non-akuntansi. Di mana di dalam informasi akuntansi itu ada tiga. Yang pertama adalah informasi operasi, yang kedua adalah laporan keuangan, dan yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Informasi operasi itu adalah informasi mengenai operasi suatu perusahaan, bagaimana proses masuk dan keluarnya sebuah transaksi, apakah pendapatannya itu berapa, terus kemudian biayanya berapa. Nah, itu ditulis ataupun disajikan dalam. Oleh karenanya kita mengerti ya bahwasannya pengertian dari informasi itu ada dua, ada informasi kuantitatif, ada informasi kualitatif. Di mana informasi kuantitatif itu ada informasi akuntansi, informasi non akuntansi. Kemudian di dalam informasi akuntansi ada tiga, ada informasi operasi, informasi laporan keuangan, kemudian ada akuntansi manajemen, di mana yang pertama diawali dengan informasi operasi, yaitu bagaimana proses dari pendapatan dan beban yang sering kita proses ya, dari mulai input, kemudian proses, kemudian output, dan kemudian bagaimana proses dari laporan operasionalnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan melihat mengenai bagaimana laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya itu adalah yang disajikan oleh pihak akuntansi manajemen, yaitu akuntansi mengenai laporan keuangan, ada neraca, laba rugi,
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan untuk selanjutnya ada akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen merupakan sebuah informasi akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi yang kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ada pihak internal dan juga ada pihak eksternal perusahaan. Jadi setelah mempelajari mengenai informasi, diharapkan kita semua bisa mengerti bahwasannya informasi itu ada dua, ada informasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Dan kemudian data yang digunakan juga haruslah sesuai dengan yang harus sesuai. Jadi tidak boleh data itu tidak sesuai, karena itu berarti menandakan bahwa laporan keuangan yang dibuat itu adalah relevan, jujur, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Itu sebagaimana elemen-elemen informasi dalam sebuah laporan. Nah, boleh disimak terlebih dahulu ya mengenai informasi manajemen berkaitan dengan informasi akuntansi. Yaitu untuk selanjutnya ada 3 macam informasi akuntansi, yaitu ada informasi operasi, kemudian ada informasi operasional, kemudian ada laporan keuangan, dan ada akuntansi manajemen, di mana informasi akuntansi ini adalah informasi yang sangat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, mau baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Di dalamnya ada informasi mengenai operasi, bagaimana pendapatan, laba, bagaimana beban ataupun biaya yang ada dalam suatu perusahaan, yang mana semuanya dilaporkan dalam laporan operasi tersebut. Nah, kemudian ada laporan keuangan, seperti contohnya itu adalah laporan neraca, laporan laba rugi, kemudian ada laporan seperti catatan atas laporan keuangan. Semuanya itu sangat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dan sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena jika laporan keuangannya baik, maka akan berpengaruh baik terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Kemudian ada akuntansi manajemen, yaitu sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa akuntansi itu sebuah proses dari input, proses dan kemudian output, menghasilkan ada akuntansi manajemen yang digunakan untuk pihak internal perusahaan. Laporan keuangannya digunakan untuk pihak internal perusahaan. Nah, selanjutnya ada informasi operasi, yaitu mempunyai peran penyedia data untuk penyusunan data untuk penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kemudian bisa dilihat bahwasannya laporan operasi ini sangatlah penting bagi perusahaan, karena untuk menyediakan data yang nantinya data itu akan digunakan untuk laporan keuangan dan juga nantinya akan berguna untuk akuntansi manajemen dalam menyajikan laporan keuangan. Kemudian ada juga laporan keuangan itu merupakan hasil proses akuntansi keuangan. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu, dengan adanya akuntansi keuangan, maka akan ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sangatlah penting bagi semuanya, bagi pihak internal ataupun pihak eksternal sangatlah penting. Di mana di dalam laporan keuangan ini ada laporan neraca yang dapat melihat posisi keuangan dan kemudian hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Karena dalam neraca ini kan kita bisa melihat ya, ada sisi aktiva dan ada juga sisi pasiva, di mana sisi aktiva ini adalah seperti melihat kas, melihat kas mau piutang, persediaan, aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, dan lain sebagainya, semuanya ada di laporan keuangan ini. Kemudian ada berisi posisi keuangan, itu dari neraca, kemudian ada hasil-hasil yang diperoleh dari perusahaan, seperti misalnya kasnya berapa, kemudian ada piutangnya berapa. Nah, kemudian bisa juga melihat hutang yang ya, seperti itu ya mengenai laporan hasil-hasil yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini sebagaimana pengertiannya, yaitu memberikan informasi keuangan untuk manajemen. Akuntansi manajemen memerlukan informasi keuangan
yang lebih rinci dibandingkan dengan informasi akuntansi keuangan. Karena memang ya, kalau misalnya kita sebagai posisinya, misalnya kita sebagai akuntansi perusahaan, akuntansi manajemen, maka itu informasi yang dibutuhkannya sangat banyak sekali. Untuk kemudian kita berikan kepada pihak internal, ada kepada pihak manajemen, memerlukan yang lebih terinci dibandingkan dengan informasi akuntansi keuangan. Dan itu sangat perlu sekali. Kemudian ada tipe-tipe akuntansi manajemen. Ada informasi akuntansi penuh, full accounting, ataupun informasi, kemudian ada informasi akuntansi diferensial, dan kemudian ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Dalam slide ini yang dijelaskan itu mengenai 3 macam informasi akuntansi, ada operasi, laporan keuangan, dan manajemen. Ada juga laporan pengertian dari laporan operasi itu seperti apa, laporan keuangannya juga seperti apa, dan juga bisa melihat akuntansi manajemennya memberikan seperti apa, dan kemudian bisa melihat tipe-tipe akuntansi manajemen. Tipe-tipe akuntansi manajemen itu ada yang penuh, ada yang diferensial, ada juga yang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, jadi dengan adanya informasi mengenai operasi, laporan keuangan, akuntansi manajemen, maka semuanya sangat berkesinambungan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dengan laporan keuangan yang disajikannya itu sangat baik, maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan pun akan semakin baik, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai informasi akuntansi penuh atau full accounting. Pengertian dari informasi akuntansi penuh ini adalah menyajikan informasi mengenai pendapatan, total, biaya, total dan atau aktiva, total baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, informasi mengenai pendapatan ini ada pendapatan total, ada biaya total, ada aktiva total. Aktiva ini baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Kenapa ada di masa lalu? Karena aktiva itu ada yang aktiva tetap dan ada juga ada aktiva lancar. Kalau misalnya aktiva lancar itu seperti kas, kemudian ada piutang, persediaan, itu adalah aset lancar. Kemudian apabila aktiva tetap itu yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Oleh karenanya, total aktiva tetap itu harus disajikan bukan hanya periode per tahun ini, tetapi dari total di masa lalu juga ditambahkan. Nah, apabila sudah menyusup, maka harus ada laporannya juga. Nah, tipe informasi ini terutama berkaitan dengan biaya atau disebut dengan informasi akuntansi biaya penuh. Nah, karena semuanya adalah total, yaitu informasi akuntansi penuh, full, maka disebutlah dengan akuntansi biaya penuh atau full cost accounting information. Selanjutnya adalah ada informasi biaya penuh masa lalu digunakan untuk menganalisis prestasi penyerahan jasa serta bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer dalam perencanaan perusahaan. Informasi biaya penuh ini masa lalu digunakan untuk menyusun laporan keuangan karena misalnya saldo di Desember tahun 2022, maka itu merupakan saldo awal di Januari tahun 2023. Menentukan harga jual produk atau penyerahan jasa serta bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer. Karena di dalam manajer itu di dalam perusahaan itu ada
banyak manajer, ada manajer pemasaran, manajer keuangan, ada juga manajer pengadaan. Nah, dengan melihat laporan dari akuntansi, yaitu laporan masa lalu di tahun lalu, maka itu akan sangat berguna untuk menganalisis prestasi manajer masing-masing dalam perusahaan. Sehingga nanti ketika manajer melihat laporan tersebut, maka akan digunakan untuk mengambil kebijakan yang selanjutnya. Nah, kemudian informasi biaya penuh yang masa yang akan datang digunakan untuk penyusunan perencanaan, khususnya untuk jangka panjang atau penyusunan program. Karena kita sebagai orang yang misalnya memiliki perusahaan, maka tentunya perencanaan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, dan dalam proses manajemen, proses perencanaan ini dilakukan di awal, yaitu planning, kemudian ada organizing, kemudian ada actuating, controlling, dan kemudian perencanaan ini khususnya adalah untuk jangka panjang, yaitu penyusunan program. Biasanya membuat perencanaan itu sampai 5 tahun ke depan. Nah, kemudian selain itu digunakan juga untuk penetapan harga jual dalam kondisi yang normal. Apabila kita menghasilkan sebuah produk, maka yang harus dipastikan itu adalah harga pasarnya. Seperti itu. Itu adalah mengenai akuntansi, informasi akuntansi penuh, yaitu yang sangat dibutuhkan untuk pihak yang berkepentingan, dimulai dari total biaya, total beban, kemudian total aktiva, dilanjutkan dengan informasi biaya penuh yang ada di masa lalu, tahun lalu, untuk dibandingkan dengan realisasi tahun sekarang untuk perencanaan di masa yang akan datang. Jadi dengan kita mengetahui mengenai informasi akuntansi penuh, maka diharapkan nanti ketika menjadi seorang akuntan atau menjadi seorang manajer keuangan, maka dapat mengaplikasikan ilmu dengan sangat baik, yaitu bisa menyajikan data-data yang lengkap, jujur, tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat dimengerti, kemudian dapat dijadikan sebagai bahan manajer untuk mengambil keputusan yang akan datang. Ya, boleh diperhatikan terlebih dahulu ya mengenai informasi akuntansi penuh ataupun full accounting ini. Dan ini sangatlah bermanfaat sekali informasi akuntansi full ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai akuntansi diferensial, di mana pengertian dari akuntansi diferensial ini adalah menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, kemudian jadi informasi tersebut, informasi akuntansi diferensial, berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau akuntansi full penuh tadi itu menyediakan seluruh total, tetapi apabila informasi akuntansi menyediakannya itu adalah informasi akuntansi diferensial, menyajikannya itu berupa taksiran pendapatan, biaya, atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Kemudian ada selanjutnya adalah informasi akuntansi diferensial ini berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Jadi dari hasil laporan keuangan yang dibuat, maka informasi akuntansi diferensial ini adalah untuk menaksir kemudian pendapatan ataupun biaya di masa yang akan datang. Misalnya, kita mendapatkan laporan keuangan tahun 2022.
Nah, kemudian dengan akuntansi diferensial maka kita akan menaksir pendapatannya berapa untuk di tahun 2023, biayanya apa saja yang kemudian akan digunakan untuk tahun 2023, kemudian ada aktivanya itu yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih, apakah nantinya akan menambah pendapatan ataukah menambah biaya. Kemudian untuk misalnya pengelolaan aktiva, apakah aktiva itu akan dipelihara ataukah ada perbaikan atau kemungkinan membeli aktiva yang baru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban ini yaitu sebagaimana kita menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, ataupun aktiva yang dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan yang dipimpin oleh pihak yang bersangkutan, yang dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan atau yang disebut dengan pusat pertanggungjawaban. Nah, informasi akuntansi ini, pertanggungjawaban ini masa lalu bermanfaat untuk menganalisis prestasi manajer masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban. Oleh karenanya, informasi mengenai pendapatan biaya ini dikaitkan dengan unit dalam perusahaan. Adanya sebuah keterkaitan seperti itu adalah mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, jadi dengan kita mengetahui penjelasan mengenai informasi akuntansi diferensial, kita bisa mengetahui bahwa laporan keuangan yang kita sebagai akuntan sudah buat digunakan ataupun diambil perencanaannya oleh bagian manajer. Nah, itu bisa melihat prestasi menganalisis masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban seperti itu. Sebagaimana pengertiannya dari informasi akuntansi pertanggungjawaban ini, yaitu menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, kemudian yang dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian informasi pertanggungjawaban ini informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu sangat bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer. Misalnya, apakah manajer keuangan ini sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, karena nanti bisa dilihat di pengelolaannya dari kebijakannya, apakah pendapatannya meningkat, apakah biayanya menurun, apakah aktivanya semakin baik, dan apakah aktivanya itu pemeliharaannya tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun, seperti itu untuk melihat pengelolaannya. Kemudian misalnya untuk menilai dari manajer pemasaran, kita bisa menilai apakah penjualan kita di suatu perusahaan semakin meningkat dengan adanya manajer pemasaran, ataukah semakin menurun dari tahun ke tahun. Nah, itu adalah sebagai pusat pertanggungjawaban untuk melihat kinerja dari masing-masing manajer, seperti itu. Baik, jika ingin untuk dibaca terlebih dahulu mengenai informasi akuntansi diferensial, silahkan terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa dibaca terlebih dahulu mengenai pengertian dan kemudian pemahamannya mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Ya, jika dirasa sudah cukup, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke slide berikutnya. Slide selanjutnya adalah mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban yang masa yang akan datang digunakan dalam kegiatan perencanaan, khususnya perencanaan tahunan yang dikenal dengan anggaran. Nah, sebagai contoh, misalnya di suatu instansi pemerintah,
di Badan Pengelola Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Akuntansi Daerah. Di sana ada khusus bagian anggaran ataupun bagian perencanaan untuk melihat ataupun untuk merencanakan bagaimana anggaran tahun yang akan datang. Nah, selain di instansi pemerintahan, maka di instansi ataupun di perusahaan-perusahaan yang lain pasti di bagian keuangannya itu ada 4 bagian keuangan. Yang pertama adalah manajer keuangan, yang kedua adalah bagian akuntansi yang mencatat seluruh transaksi, yaitu pendapatan, pengeluaran, kemudian aktiva, pasiva, semuanya sangat lengkap. Kemudian ada bagian perencanaan ataupun bagian anggaran. Bagian anggaran ini untuk merencanakan bagaimana pengeluaran yang akan datang ataupun bagaimana pendapatan yang di tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi mengacunya itu adalah ke informasi akuntansi pertanggungjawaban yang tadi sudah dibuat. Dari informasi akuntansi pertanggungjawaban itu selain untuk membuat perencanaan juga untuk menilai masing-masing manajer. Seperti tadi ya, ada manajer pemasaran, manajer keuangan, ada juga manajer kalau di rumah sakit itu ada manajer pelayanan medis, kemudian ada manajer keperawatan untuk melihat apakah semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana, apakah lebih baik ataukah belum terlalu baik sehingga harus dievaluasi mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya informasi akuntansi pertanggungjawaban, masa yang akan datang itu digunakan dalam kegiatan perencanaan. Ini sangat tentu ya, seperti misalnya kita sudah membuat laporan akuntansi tahun 2022, maka itu akan digunakan untuk di laporan tahun 2023 perencanaan. Perencanaan itu mau melakukan perencanaan selama 1 tahun ataukah melakukan perencanaan selama 5 tahun juga itu bisa. Itu tergantung dari kebijakan di perusahaan tersebut. Karena bagaimanapun juga informasi akuntansi itu sangatlah diperlukan dan sangat penting. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, apalagi tentang bagian keuangan. Jadi kita bisa melihat ya, jadi dalam laporan dalam keuangan itu akuntansi itu bagian dari manajemen. Sedangkan manajer keuangan itu adalah yang jadi bagian dari manajer keuangan, manajer pemasaran, seperti itu. Jadi kalau akuntansi itu merupakan bagian dari manajemen, dan manajemen itu bukan merupakan akuntansi gitu. Tetapi manajer itu adalah yang mengatur bagaimana jalannya sebuah proses organisasi. Jika manajer keuangan, maka planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan dalam perusahaan itu adalah meliputi semua tentang keuangan, seperti itu. Apabila pemasaran, maka mengenai pemasaran, target pemasarannya, apakah tingkat wilayah, apakah tingkat kota atau tingkat kabupaten, kemudian menjadi tingkat provinsi ataupun ke Indonesia, dan kemudian bisa sampai ke luar negeri, seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita manusia itu hanya bisa untuk merencanakan setiap tahunnya, dan ketika merealisasikannya ada yang merealisasikan lebih baik, ada juga yang belum baik, sehingga apabila belum baik maka itu bisa dievaluasi untuk nanti selalu adanya perencanaan, seperti itu. Dan itu sangatlah penting mengenai perencanaan ini ya. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban masa yang akan datang digunakan dalam kegiatan perencanaan, khususnya untuk perencanaan tahunan disebut dengan anggaran. Nanti ada juga kolom anggaran, misalnya anggaran belanja marketing berapa, anggaran belanja pelatihan berapa, untuk anggaran belanja biaya gizi berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, boleh kalau misalnya mau disimak terlebih dahulu mengenai slide mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban, silakan rekan-rekan mahasiswa silakan untuk melihat terlebih dahulu, untuk menyimak, sehingga kita bisa lebih mengerti mengenai
apa itu informasi akuntansi pertanggungjawaban dan bagaimana proses perencanaan anggarannya. Selanjutnya, di slide berikutnya yaitu tentang keterkaitan akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya. Setelah tadi kita melihat mengenai ada perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen, kemudian kita akan melihat bagaimana keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya ini. Di mana yang pertama, sistem akuntansi manajemen ini dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan yang disebut dengan objek biaya. Jadi, ada sistem informasi akuntansi, ada sistem akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen ini untuk mengukur bagaimana dan membebankan biaya perusahaan yang disebut dengan objek biaya. Kemudian kita akan mengetahui mengenai objek biaya itu dapat berupa produk, pelanggan, kemudian ada departemen yang digunakan untuk membebankan dan mengukur biaya. Karena akuntansi manajemen ini sangat mempunyai keterkaitan dengan akuntansi biaya, maka pembebanan biaya untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang penting yang harus diketahui oleh manajer. Karena yang pertama, ketika kita sebagai akuntansi manajemen, maka kita harus bisa membuat ataupun melaporkan mengenai akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu bisa dibedakan atau bisa dibagi-bagi dalam artian seperti ini. Ketika kita ada sebuah transaksi, misalnya transaksi itu diawali dengan jurnal. Nah, kemudian jurnal itu adalah jurnal pengeluaran. Maka itu semuanya ada yang menjadi beban, ada juga yang menjadi aktiva. Nah, apabila akuntansi biaya itu ada biaya variabel, ada biaya variable cost, gitu kan, seperti itu. Nah, itu dikelompokkan menjadi akuntansi biaya, karena akuntansi manajemen ini sangat mempunyai keterkaitan. Akuntansi manajemen ini dibuat ini untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan. Maka disebutlah sebagai objek biaya. Maka sajikanlah laporan keuangan yang sangat baik bagi perusahaan yang akan menunjang nantinya dengan pengelompokan biaya ini, maka kita akan bisa melihat nih, apakah biaya, misalnya biaya pelatihannya berapa, kemudian biaya gizinya berapa, dicatat itu semua ketika sudah di jurnal, dokumen, kemudian jurnal, kemudian adanya buku besar. Dalam buku besar kita bisa melihat berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode. Sehingga dengan adanya akuntansi biaya ini sangat memudahkan untuk kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari di perkuliahan atau langsung di tempat ketika rekan-rekan mahasiswa magang. Ini bisa langsung diaplikasikan mengenai pengelompokan biayanya. Misalnya pengelompokan biaya gaji, biaya pelatihan, biaya kebersihan dan keamanan, seperti itu. Untuk dikelompokkan, yang dimana dengan adanya akuntansi biaya ini dapat mengendalikan semua biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan. Jangan sampai ada biayanya yang terlalu menumpuk, misalnya ada biaya yang berlebih. Jadi dengan adanya akuntansi biaya maka akan dapat pengendalian dalam sebuah biaya, karena dengan pembebanan biaya ini untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang sangat penting diketahui oleh manajer. Jadi ketika biayanya itu sangat besar sekali dalam suatu perusahaan, maka manajer akan mengambil keputusan apakah pendapatannya ini harus ditingkatkan ataukah biayanya ini yang dikurangi. Nah, untuk menentukan biayanya ini harus dikurangi itu melihat dari laporan yang sudah dibuat oleh bagian akuntansi manajemen. Kemudian nanti bagian pihak manajer keuangan akan membuat sebuah kebijakan untuk mengambil keputusan apakah akan dilakukan, misalnya apabila biaya listrik sangat mahal,
maka akan dibatasi mengenai penggunaan listrik, penggunaan air, dan lain sebagainya. Tentunya melihat di mana saja yang perlu diperbaiki, di mana saja yang perlu dievaluasi, dan apa saja kebijakan yang harus dilakukan oleh pihak manajer, antar manajer, terus kemudian untuk dilaporkan ke bagian direksi, sehingga akuntansi manajemen ini sangat penting sekali. Dan objek biaya dari produk, pelanggan, departemen yang digunakan untuk membebankan dan mengukur biaya. Ini sangatlah penting. Sehingga keterkaitan akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya ini perlu sekali ya untuk menghasilkan ataupun membuat sebuah laporan biaya, karena nantinya sangat diperlukan oleh pihak manajer. Silakan untuk dipahami terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah dibuatnya mengenai biaya-biaya, laporan biaya yang sudah dibuat oleh akuntansi manajemen, maka langkah selanjutnya bahwa manajer itu harus memahami betul biaya karena efisiensi dan manfaat di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita sebagai manajer keuangan di masa yang akan datang, oleh karenanya kita harus memahami betul biaya, karena efisiensi itu sangat baik dan manfaat di masa yang akan datang. Misalnya, ketika kita sudah membuat laporan keuangan akuntansi, kemudian disajikan, kemudian laporan tersebut diambil keputusannya oleh pihak manajer keuangan, kemudian pihak manajer keuangan ini harus betul-betul memahami biaya untuk efisiensi dan manfaat di masa yang akan datang. Apabila biayanya terlalu besar, maka itu akan berdampak seperti apa ke masa depan ke perusahaan. Apabila pendapatannya kecil, misalnya belum terlalu besar, maka itu juga akan berdampak seperti apa. Oleh karenanya, harus memahami betul-betul biaya. Jangan sampai ada biaya yang terlalu besar, kemudian ataupun biaya yang bisa diperkecil, maka bisa untuk dilakukan kebijakan sebagaimana manajer yang harus membuat kebijakan mengenai laporan yang sudah dibuat oleh pihak akuntansi. Oleh karenanya, akuntansi biaya sangat perlu untuk dipelajari ketika kita sebagai manajer keuangan. Karena untuk efisiensi dan untuk manfaat yang akan datang. Perencanaan, planning, organizing, actuating, controlling, selain untuk perencanaan sebagai tugas kita, yaitu sebagai manajer keuangan untuk membuat laporan keuangan, untuk membuat sebuah kebijakan dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh pihak akuntansi, maka selanjutnya yang perlu dilakukan dan perlu dipahami itu adalah efisiensi biaya. Dan ketika misalnya dalam suatu perusahaan harus betul-betul memahami. Jadi jangan sampai ada biaya yang perlu dibayar, tetapi karena kita tidak tahu itu efisiensinya untuk masa yang akan datang, maka kita tidak membayar. Padahal biaya tersebut misalnya sangat baik untuk di masa yang akan datang, untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Karena apabila kita sampai membayar sesuatu yang belum terlalu urgent, tetapi kita membiarkan sesuatu yang urgent malah tidak dibayar, seperti itu, maka itu akan sangat berdampak sekali. Oleh karena itu, pelajarilah bagaimana mengenai akuntansi biaya ini, karena ini sangat urgent dan penting, terutama bagi manajer keuangan. Oleh karenanya, yang pertama, sebagai seorang manajer keuangan itu harus bisa untuk membaca laporan keuangan,
Karena jangan sampai ketika kita menjadi seorang manajer keuangan, kita tidak bisa membaca laporan keuangan. Itu sangat fatal sekali, karena maksudnya ketika laporan yang sudah dibuat oleh akuntansi, kemudian manajer belum bisa memahami mengenai efisiensi biaya dan manfaat, maka itu ketika di masa yang akan datang akan berdampak sekali. Oleh karenanya, sebagai seorang manajer keuangan, perlulah untuk memahami mengenai efektivitas biaya laporan keuangan. Bagaimana pendapatannya, apakah perlu ditingkatkan, apakah biayanya ada yang perlu dikurangi, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus memberikan kebijakan yang sangat baik, karena ketika kebijakan manajer dalam perusahaan itu sangat berdampak sekali bagi kebaikan perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak akuntansi juga sangat menentukan bagaimana baik atau tidaknya atau belum baiknya suatu perusahaan. Oleh karenanya ketika kita menjadi manajer keuangan, kita harus memahami mengenai laporan keuangan, akuntansi biaya, dan kemudian ada akuntansi manajemen, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang baik. Selain untuk melaksanakan tugas kita sebagai manajer keuangan, tentunya ada juga penilaian dari direktur mengenai bagaimana prestasi-prestasi manajer ini. Apakah manajer keuangan bisa menjalankan kewajibannya dengan baik untuk kemudian melakukan kebijakan, memberikan kebijakan yang baik bagi perusahaan. Baik rekan mahasiswa, untuk dipahami bahwa sebagai manajer keuangan di masa yang akan datang, kita perlu belajar dan memahami biaya, efisiensi, dan manfaat yang akan dirasakan di masa yang akan datang. Baik, kalau gitu rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai laporan keuangan, akuntansi, dan akuntansi manajemen yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pengertian dan juga perbedaannya? Baik, boleh berdiri. Perkenalkan, saya Anissa Eka dari Prodi Manajemen Perusahaan. Di sini saya mau bertanya mengenai apakah kita sebagai manajemen itu bisa mengambil keputusan dari hasil keuangan yang dihasilkan, Bu? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Aplaus dulu dong, teman-teman. Baik, terima kasih. Tadi atas pertanyaannya, ya, akan dijawab. Jadi, apakah kita sebagai seorang manajemen bisa mengambil keputusan dari laporan keuangan? Tentunya bisa, ya, karena dengan cara kita melihat laporan keuangan, itu kita bisa memberikan keputusan untuk kebijakan apa yang akan kita ambil. Misalnya, kita bisa melihat di laporan neraca dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Kita bisa melihat misalnya di laporan 2022 di mana kita memiliki laporan laba rugi sebesar 1 miliar. Nah, maka untuk menentukan kebijakan selanjutnya, apakah kita akan ditambah mengenai pendapatannya, apakah akan dikurang mengenai beban. Jadi bisa yang mengambil keputusannya dari situ. Terus kalau misalnya dilihat dari neraca, kita juga bisa melihat misalnya apakah piutangnya itu ada berapa, terus asetnya ada berapa. Dari situ kita bisa melihat apakah kita akan menambah aset, apakah akan memelihara aset, ataukah memperbaiki pemeliharaan, ataukah membeli yang baru. Itu sesuai dengan kebijakan kita sebagai manajer keuangan. Jadi apabila kita nanti di masa depan menjadi manajer keuangan, kita bisa mengambil keputusan
dari laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi internal. Nah, bagaimana? Apakah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Baik, langsung berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Rahaya dari jurusan manajemen. Bu, izin bertanya, data laporan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang akuntansi? Terima kasih. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Oplos dulu dong kamu. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh kita sebagai tim akuntansi itu yang pertama tentunya data yang sesuai dengan laporan yang kita butuhkan. Misalnya kita akan membuat laporan raca, maka yang dibutuhkan itu adalah data apa aja? Aktiva dan pasiva. Maka itu sangat berpengaruh ya. Misalnya kalau misalnya aktiva itu dibutuhkan yang pertama adalah data kas, di mana kas di perusahaan itu kan ada kas di perusahaan, ada juga kas di bank. Nah, kalau misalnya kas di perusahaan ada juga yang namanya petty cash, dan petty cash di perusahaan itu haruslah sesuai, tidak boleh lebih dan tidak boleh terlalu besar. Apabila laporan petty cash yang kita buat itu lebih, maka banyak dana yang menghapus. Tapi kalau misalnya data di petty cash itu sesuai cukup, tidak lebih dan tidak kurang, maka itu akan dilancarkan operasi. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya laporan arus kasnya itu kurang, maka akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap operasional perusahaan. Karena jadi operasional perusahaan itu tidak berjalan dengan baik, itu tidak lancar. Itu yang pertama mengenai aktiva, mengenai kas. Untuk selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah data piutang. Kalau misalnya kita di suatu perusahaan, maka yang harus kita rekap itu adalah data piutang. Misalnya Tarisa punya perusahaan distribusi misalnya, atau misalnya perusahaan seperti rumah sakit. Nah, yang dibutuhkan itu adalah data mengenai piutang, kita membeli obat kemana saja. Nanti data piutang itu disimpan ke laporan raca. Nah, untuk selanjutnya ada juga laporan persediaan yang dibutuhkan. Kalau persediaan itu bisa dilihat di bagian farmasi untuk melihat persediaan obat itu ada berapa. Terus bisa juga melihat ke misalnya akuntansi, ke bagian pengadaan untuk melihat kita punya aktiva itu berapa saja, seperti itu. Jadi perlu dicatat hal-hal seperti itu. Kemudian selain piutang, selain aktiva, yang harus dicatat juga adalah data mengenai hutang. Ini kita hutangnya ke mana saja, karena kan ada sisi debit dan ada sisi kredit. Kalau aktiva itu sisi apa? Debit. Kalau sisi kreditnya itu adalah modal dan juga hutang. Kalau modal itu bisa dilihat misalnya modal dari siapa saja. Nanti dari laporan raca itu bisa terlihat posisi keuangannya. Selanjutnya data yang dibutuhkan juga adalah pendapatan dan juga beban. Pendapatan dari suatu perusahaan yang didapatkan itu berapa, kemudian nanti bebannya juga harus dicatat, beban pengeluaran selama bulan tersebut berapa. Setelah itu barulah bisa direkap sampai ke tahun 2023 seperti itu. Jadi intinya kalau akuntansi itu adalah proses dari input, proses, kemudian output. Nah, barulah dihasilkan laporan keuangan. Untuk selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan setelah tadi dijelaskan mengenai akuntansi manajemen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Jagel Fathia. Izin bertanya nanti dari tadi semua materi yang Ibu kemukakan. Pertanyaan dari saya, apakah akuntansi di perusahaan atau di bidang akuntansi pemerintah itu sama atau berbeda? Kami jelaskan. Aku akan mencoba untuk menjawab ya. Jadi terima kasih tadi untuk pertanyaannya, apakah akuntansi
dari bank, terus kemudian di lembaga keuangan lainnya, maka akuntansinya itu akan berbeda. Begitupun dengan sistemnya, sistem yang akan digunakan per instansi juga itu akan berbeda tergantung dari pemakaian di instansi tersebut. Baik, terima kasih kepada Zaki yang sudah bertanya tadi. Obrol dulu dong teman-teman. Ya, untuk selanjutnya Sekarang teman-teman membuat dua kelompok ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan itu menjelaskan tentang neraca dan kelompok kiri tentang laporan laba rugi. Nanti perwakilannya 2 orang maju ke depan. Ya, boleh dimulai dari sekarang ya. sudah ada perwakilannya? Boleh dari yang kelompok kanan dulu. Untuk perwakilannya. Nah, terus saya tetap. Terus kedua sama kedua. Kedua ya teman. Tasnya tas apa atau kata? Dilihat sebenarnya. Nama tinggal kami dari kelompok kanan tadi untuk tugas dari ibu diberikan untuk laporan neraca. Untuk pengertiannya dari kan tadi sudah disebutkan ya bahwa ada beberapa macam jenis laporan keuangan. Nah, neraca itu sendiri yaitu bagian dari laporan keuangan mengenai posisi harta atau aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan serta posisi hutang dan posisi modal pada periode waktu tertentu. Untuk fungsinya yaitu untuk merangkum aset perusahaan, kewajiban dan ekuitas. Laporan neraca ini memberikan gambaran tentang nilai yang dimiliki perusahaan dan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Untuk komponen yang tersendiri ada 3 yaitu aset, hutang, dan modal. Untuk modalnya diambil dari modal akhir dari laporan perubahan modal. Untuk selanjutnya boleh kelompok kiri Ya, perwakilannya. Tidak bisa secara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari teman-teman dari pihak sebelah kiri untuk mempresentasikan atau menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai laporan rugi laba. Untuk laporan rugi laba yang kami ketahui merupakan laporan yang untuk mengetahui perkembangan perusahaan
di mana di dalam laporan rugi laba itu kita bisa tahu nih bahwa perusahaan ini dalam satu periode apakah mendapatkan laba ataukah mendapatkan rugi. Dan dalam laporan rugi laba ini terdapat dua komponen. Yang pertama pendapatan atau penjualan, yang kedua beban. Pendapatan atau penjualan itu merupakan atau hasil uang masuk yang didapatkan atas penjualan barang atau penjualan jasa kita gitu. Nah, untuk beban-beban ini merupakan pengeluaran-pengeluaran secara operasional perusahaan, di mana pendapatan nanti atau penjualan nanti dikurangi dengan pengeluaran sehingga bisa menghasilkan profit ataukah rugi gitu. Ya, seperti yang dikatakan rekan saya, jadi untuk laporan laba rugi atau rugi laba itu untuk menentukan perusahaan itu dalam satu periode mendapatkan untung ataupun rugi, seperti itu. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajer atau pihak investor, di mana mereka apakah bisa melanjutkan menginvest kembali ataukah tidak. Jadi laporan ini sangat-sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Begitu mungkin dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya kepada kelompok diri. Aplaus dulu dong, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, apa ada yang ditanyakan mengenai perkuliahan sekarang? Tidak ada, cukup. Jadi, Ada latihan soal yang ini dijadikan tugas saja untuk minggu depan. Kalau di sini ketua kelasnya siapa? Tidak. Jadi nanti boleh menghubungi ibu ya untuk nanti tugasnya dikumpulkannya, di share ke ketua kelasnya terlebih dahulu, nanti ketua kelasnya share ke rekan-rekan yang lainnya. Untuk deadline tugasnya 1 minggu dari sekarang. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Maka untuk kesimpulannya adalah bahwa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu merupakan informasi yang bisa digunakan untuk pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Jika akuntansi keuangan itu digunakan untuk pihak eksternal dan akuntansi manajemen itu digunakan untuk pihak internal perusahaan. Kalau misalnya akuntansi keuangan, laporan keuangannya itu seperti yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang itu diekspor untuk pihak eksternal. Tapi kalau akuntansi manajemen itu hanya digunakan untuk pihak internal saja, yang dimana di dalam itu para manajer bisa mengambil keputusan dari laporan yang sudah kita buat. Tentunya kita sebagai akuntan memiliki kewajiban untuk bisa melaporkan kewajiban sebagai laporan keuangan dengan yang baik, karena jika akuntansi membuat laporan keuangan itu sangat baik, maka itu akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu akan membaik, dan kemudian apabila pencatatannya kurang baik, maka juga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan semuanya, sudah dibuka? Sudah. Udah bisa? Sudah connect belum? Sudah. Di sini enggak. Ada yang nggak bisa connect soalnya. Bisa. Ada yang nggak bisa connect, nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Yang aku connect. Kadang ada beberapa cuma sama ada passwordnya dan sama aku. Passwordnya Tribun Energy 23. Bukan.
belajar tentang akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, maka kita akan langsung praktek ke aplikasi SPSS yang bisa digunakan untuk menganalisis atau melihat apakah adanya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Apabila aplikasi SPSS sudah di-download dan ada di komputer, maka untuk selanjutnya langsung membuat data ke Excel untuk nanti dikopikan ke SPSS-nya. Ke bawah. Ke variabel Q. Kita kembali. Tunggu aku. Itu Di-input. Itu kalau itu angkanya dari contoh yang mana? dari yang YouTube. Itu Lina. Iya. Sudah diganti. Udah. Ada 15 data. Ya. Salah jam beres kita Kita nanti 30-nya. Oh, Lanjut ke bawah. 49 dua kali, 48 38, 42 40, 38 dua kali, 41 47, 42 41, 49 47, 42 49. Kan ini kesalahan ini 15, ini 2 kali. Dari 15-nya. Iya, berarti 16. 15 teh 49. Iya si ibu nake 15 dulu.
iya nomor 15. Berarti aku siji nu 48 49. Nah saya kan 30 sih. Kurang Geus pas. jadi 49 teh kolom 15 di 16. Ayat 17. Sok ieu nya didiktekeun ya memastikan. Di Sini awal beda teh, ya. Tadi 16. Anu kahiji teh kan judul wajib teh prestasi kan. Urang mah 30. Berarti Oh, eta mah make eta, make judul rajinan. 3 hiji. dari judulan. Ieu mah Nya anu ya mah kaget gitu. Ya jadi 30. Jadi 30. abi mana teu? Maksudnya teh jadi 30. Data nangkul mah benar. Gitu. Ya, ieu mah data nangkul 30 nya benar. Sok ieu nya di nu kahiji ieu nya. Ini nu kahiji we. Nu kahiji ieu. 49 48 38 42 40 38 38 41 47 42 49. Ada 15 data. Iya. Cara can beres kita kita nanti 30 nya. Oh, so. Lanjut ke bawah. 49 dua kali, 9 2 kali. 48 38 42 40 38 dua kali 41 47 42 41 49 47 42 49. Tilu hiji, abi tilu hiji. 30. Tilu hiji abi mah. Kan pas halaman yang 15 ini dua kali. Dari 15-nya. Iya, 16. 15 teh 49. Iya si ibu lagi mau 15 nih dong. Oh iya nomor 15. Berarti aku siji nu 48 49. Nah saya kan 30 sih. Kurang Geus pas. jadi 49 teh kolom 15 di 16. Ayat 17. Sok ieu nya didiktekeun ya memastikan. Di Sini awal beda teh, ya. Tadi 16. Anu kahiji teh kan judul wajib teh prestasi kan. Urang mah 30. Berarti Oh, eta mah make eta, make judul rajinan. 3 hiji. dari judulan. Ieu mah Nya anu ya mah kaget gitu. Ya jadi 30. Jadi 30. abi mana teu? Maksudnya teh jadi 30. Data nangkul mah benar. Gitu. Ya, ieu mah data nangkul 30 nya benar. Sok ieu nya di nu kahiji ieu nya. Ini nu kahiji we. Nu kahiji ieu. 49 48 38 42 40 38 38 41 47. Wah, ada yang diputar kia. Dari dia. Oh. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.